Hai, selamat datang kembali di channel Ara. Gudangnya review film seru yang pastinya pas buat ngisi waktu luangmu. Kalau beberapa waktu yang lalu Ara sempat mereview film adaptasi novel karya kakek ini, sekarang Ara mau lanjut nge-review sequelnya nih. Jadi tanpa basa-basi lagi, let the story begin. Di film pertamanya kita punya Hana, si tetangga hantu. Sequelnya kali ini menceritakan tentang Sarah, gadis penulis yang tengah menemui mimpi buruknya. Halaman kosong. Sarah mentok banget pas mau menulis esai tentang ketakutan dan kegagalan yang menjadi syarat pendaftaran utama di kampus impiannya. Udah mentok, dapat kunjungan tak terduga pula lagi dari cowok gebetannya. Iya, pakai acara ketahuan lagi sama mamnya, gegara mereka berisik. Pagi yang hektik bagi para murid pun tiba. Bersama dengan Sam, teman Sony yang dititipkan sementara orang tuanya pergi, Mom membawa mereka berbelanja keperluan Halloween. Mom meminta Sarah menjelaskan tentang kejadian semalam dan gadis itu dengan jujur berkata kalau ia tengah membuat esai saat Tyler tiba-tiba datang. Mom mempercayainya, tapi Mom minta tolong sama Sarah yang dikejar deadline esai untuk menjaga anak-anak karena Mom harus kerja 2 shift. Tak mau mengecewakan Mom, Sarah mengiyakan permintaan ibunya. Setelah bertegur sapa dengan Tuan Chu, si tetangga luar biasa tadi, serta kasir yang tampak terlalu ramah terhadap ibu mereka, anak-anak ini pun tiba di sekolah. Saat Sam sibuk nempelin iklan tentang bisnis mereka sejak di supermarket tadi, Sony malah ngedaftar buat pekan sains. Bau-bau nerd tercium. Pasti bentar lagi ada Kang Bully. Nah, kan bener, mereka digangguin sama Tom and the gang. Tapi untungnya diinterupsi sama Bu Guru. Sarah kembali dikunjungi Tyler saat ngejaga perpus, dan pemuda itu mengajaknya untuk berpesta di klub nanti malam. Tapi Sarah terpaksa menolak karena harus ngejaga adiknya. Seperti Tuan Chu, anak-anak juga disibukkan dengan hal yang sama saat Sam malah menyetujui panggilan pertama untuk bisnis mereka. Padahal Sony udah bilang loh kalau dia nggak sempet karena ada PR aljabar serta project sains yang belum kelar. Mereka pun menuju alamat yang disebutkan tadi, 24 Ashley Lane. Wow, vibes-nya udah nggak enak ya. Wait, itu kurcaci yang ada di film pertama nggak sih? Tapi Sam terus mendorong Sony untuk maju. Sony marah karena ternyata Sam menerima pekerjaan bersih-bersih itu tanpa upah, meski mereka boleh menyimpan barang bekasnya. Wow, ternyata Mumi kucing itu menuntun mereka pada pintu rahasia, di mana mereka menemukan sebuah buku tua berkunci di dalamnya. Sony yang penasaran langsung mengecek isi buku tak berjudul itu. Baru melengos sebentar, sebuah boneka yang tidak asing muncul. Sony membaca tulisan aneh pada kertas di saku Sleepy dan luar biasa terkejut saat Sam membuat boneka itu berbicara. Saat mau pulang, mereka malah ketemu pembuli mereka. Sony langsung menyerahkan apa yang diminta Tom karena takut dipukul. Berbeda dengan Sam. Kejadian memalukan pun terjadi saat Sleepy mulai menunjukkan eksistensinya. Terlebih saat 3 anak ini tiba-tiba terjatuh. Sesampainya di rumah, mereka langsung bercerita pada Sarah yang tampak gak peduli karena mau ngejar esainya dan malah ngoper tugas dari Mom pada adiknya itu. Gak tahan sama godaan pas lihat IG, Sarah memutuskan meninggalkan esai dan adiknya buat nyusul Tyler. Yah, udah dandan cakep-cakep, Sarah malah harus ngeliat Tyler bareng cewek lain. Kecewa, Sarah langsung pulang dan disambut oleh anak-anak yang tiba-tiba aneh. Sarah ngeh dan mempertanyakan sikap kaku mereka. Tapi saat Sony balik nanya karena sadar kakaknya gak baik-baik aja, Sarah meluapkan isi hatinya. Mulai dari esai yang gak kelar-kelar, Mom yang ngasih banyak tugas, sampai Tyler yang ternyata bajing lompat. Wah, feeling Sarah bener dong, karena gak taunya tadi mereka ngobrol langsung sama Sleepy.
yang ngebantu Sonny ngerjain PR dan tugasnya. Karanu! Anak-anak yang ngerasa Slappy keren langsung menerima boneka itu. Tapi Slappy nampaknya punya agenda tersembunyi ya dengan ngotak-ngatik project Sonny. Bahkan ngikut Sarah ke sekolah. Slappy yang disimpan di loker malah keluar nih setelah menyaksikan sikap sinis Sarah terhadap Tyler. Pemuda itu pun mendapat kunjungan dari si Dummy yang benci dipanggil Dummy. Tyler terus memanggil Sarah karena mengira gadis itu bercanda dengannya. Tapi pemuda itu pun berakhir dibawa ke rumah sakit sambil meracau bahwa itu ulah sebuah dummy sambil disaksikan oleh Sarah sendiri. Sedangkan Sonny malah menghadapi kejadian yang lebih buruk nih ketika presentasinya memunculkan listrik yang jauh lebih banyak dari yang semestinya. Pas banget nih saat mereka pulang, Sarah ngejemput. Sonny dan Sam akhirnya jujur tentang Slappy yang tentunya menuai protes Sarah karena mereka menyembunyikan boneka berbahaya itu. Mereka buru-buru pulang saat sadar bahwa Tyler bukan satu-satunya yang dikeluhkan Sarah kemarin malam. Mom. Astaga, Mom udah ada di rumah bareng Slappy. Mama auto marah setelah menerima telepon dari sekolah karena sebelumnya sudah mengingatkan Sarah agar adiknya jangan sampai membuat ledakan lagi gegara proyeknya. Sehingga Mom tidak lagi mendengar aduan mereka tentang Slappy sebagai sumber kekacauan itu. Selayaknya seorang kakak yang gagah berani, Sarah langsung memukul kepala Slappy dan membawa anak-anak jauh ke dalam hutan untuk membuang dummy mengerikan itu. Yakin nih Slappy bisa disingkirkan semudah itu? Who you calling dummy? Nah kan, Slappy luar biasa marah karena dibuang. Padahal ia hanya menginginkan sebuah keluarga. Kontradiktif banget ya sikap Slappy sama narasinya barusan. Meski Sarah berhasil membuat Slappy terlempar, Sonny yakin bahwa mereka membuat kondisi menjadi lebih buruk. Di rumah mereka menemukan berita tentang kebrutalan Slappy di Madison dulu yang ditutupi sebagai bencana alam akibat cuaca. Tapi penampakan serangga raksasa, manusia salju, serta boneka jahat tak berhasil dihapus serta kemunculan mereka dari buku karya R.L. Stine. Dan mereka juga menemukan fakta bahwa Stine pernah tinggal di Wardenclyffe, kota mereka saat memulai karir penulisannya. Buku pertamanya yang tak diterbitkan berjudul Haunted Halloween yang mengisahkan tentang sebuah dummy yang menghidupkan Halloween karena menginginkan keluarga. Anak-anak ini pun berusaha menghubungi nomor yang tertera dengan harapan bisa meminta bantuan Stine. Karena gak berhasil, mereka langsung mencari tahu dan dengan bangga berkata bahwa ia menyembunyikan bukunya. What? Tom dan kawan-kawan diculik oleh penyihir Guys, masa? we gotta find that book! Karumari. Waduh, ternyata Slappy sudah membangkitkan keluarganya yang dimulai dari supermarket Walter. Yang juga dirubah olehnya. Tak berhenti sampai situ, ia malah mendatangi menara Tesla karena terinspirasi oleh presentasi Sonny dan hendak membuat keluarga yang lebih besar. Sonny dan Sam yang tidak berhasil membangunkan nenek Thomas terpaksa menyusup dan berhasil menemukan buku itu sementara Sarah berjaga di luar. Saat Sam tergoda untuk nyomot permen kesukaannya, ia malah tertangkap. Para beruang kecil itu juga hidup dong. Ternyata Slappy berhasil memproyeksikan kekuatannya ke seluruh kota dan menghidupkan Halloween besar-besaran. Sam dan Sonny tengah berjuang melawan para gummy bear ketika Sonny mendapat telepon dari Mom.
Mom auto khawatir saat mendengar bahwa mereka diserang dan memutuskan untuk segera pulang. Buku yang tak sengaja terbuka itu membuat Sonny dapat menyelamatkan Sam serta kakaknya yang juga mendapat serangan dari keluarga Slappy. Tulisan terakhir dari buku yang belum selesai itu cukup mengkhawatirkan ya guys ya. Di sana tertulis bahwa Slappy menginginkan seorang ibu. Kan bener, Slappy meminta Walter menyuruh monsternya mencari ibu dan bukunya. Mana kondisi udah kacau banget lagi, lengkap dengan ibu yang menjadi tawanan laba-laba raksasa milik Tuan Chu. Sarah segera menghisap monster-monster itu, tapi ups, ternyata bukan monster. Anak-anak malah kecegat nih sama labu buatan mereka sendiri, tapi berhasil dikalahkan oleh Sonny. Dan segera mereka mengambil tangga untuk menyelamatkan Mom. Sedangkan Sarah, buku yang dipegangnya malah direbut oleh hantu. Disusul oleh Mom yang keburu digondol si balon laba-laba. Anak-anak yang terpojok oleh para monster itu malah diseret oleh sosok misterius. Oh alah, ternyata Tuan Chu toh. Kirain monster beneran. Lah, si Tuan Chu malah excited dong pas tahu kalau karya R.L. Stine yang menjadi sumber masalah mereka. Lah, penggemar juga dia. Nah, ini nih si penulis legendaris itu. Ternyata yang tadi ditelepon oleh Sarah tak lain merupakan penulis itu sendiri. Mendengar salah satu ciptaannya lolos, ia bergegas menuju kota lamanya dan sempat-sempatnya ngomentarin hasil karyanya. Sementara anak-anak yang harus pergi ke Menara Tesla untuk menghentikan Slappy dibantu oleh Tuan Chu dan koleksinya. Semoga berhasil, semoga berhasil, semoga berhasil. Wow, penyamaran mereka berhasil nih dan mereka pun segera masuk ke dalam menara. Kayak terlalu gampang gak sih guys? Nah kan benar, udah ditungguin Slappy dong. Waduh, Mom juga udah berubah. Gegara sihir Slappy. Please, send for all. Sarah segera meminta adik pintarnya untuk mematikan menara itu, sementara ia sendiri nekat mengejar Slappy yang mau menghancurkan manuskrip itu di puncak menara agar keluarga Halloween-nya hidup selamanya. Sonny mendapat ide untuk menaikkan seluruh sikring agar menara itu bernasib sama dengan proyek sainsnya yang konslet. Sarah berhasil merebut buku dari tangan Slappy, tapi bukunya nggak mau kebuka. Bahkan nyaris direbut kembali. Sarah pun memberikan buku itu untuk dibarter dengan Mom. Wih, Sarah yang cerdas ternyata memberi kejutan bagi Slappy setelah berkata, jangan menilai buku dari sampulnya. Boneka itu pun kehilangan pengaruhnya terhadap Mom serta buku itu, sehingga Sarah langsung menyedot seluruh keluarga Slappy ke dalam buku. Semua kekacauan itu pun berakhir bersama dengan kedatangan Stine ke menara. Baik Mom dan Walter sama-sama melupakan kejadian itu dan malah membuat janji makan malam. Menurut Stine, semua yang terkena proses transmutasi akan terhapus memorinya dan wow, Tommy balik dong, dan anehnya ia merasa senang melihat Sonny. Sarah tak melewatkan kesempatan bertemu dengan sang legenda begitu saja. Ia meminta saran untuk esai kuliahnya yang masih mandek. Stine memuji kemampuan Sarah yang bisa menyelesaikan bukunya yang sudah 30 tahun stuck dalam satu malam. Isai Sarah kini mengalir dengan lancar dan bersamaan dengan datangnya Natal, kabar yang ditunggunya tiba. Sarah berhasil diterima oleh kampus impiannya. Dan di sanalah Stine berada. Di kabinnya ia berhasil menyelesaikan satu buku baru. Hello, Papa. Saat mendapat kunjungan tak terduga dari Slappy yang ternyata menjadikan Stine sebagai karakter utama buku yang ia tulis dan menyedot pria itu ke dalamnya.
Ada benar-benar akhir cerita khas Goosebumps ya guys ya. Well, at least kita bisa belajar dari esai Sarah bahwa ketakutan itu hal yang lumrah karena cerita itu akan mengingatkan bahwa kita istimewa. Dan pada akhirnya hidup kita akan berhenti menakutkan karena kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Komen dong guys, kira-kira ada review film apa lagi ya? Jangan lupa juga untuk nyoleksi tombol merah yang akan semakin melengkapi perjalanan dunia per-reviewan kita. So, sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.